Ya, selamat datang kembali teman-teman di kelas asinkronus ekonomi industri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda terkait penghitungan CR3 dan HHI. Sebetulnya sudah ada di kelas laboratorium, jadi topik ini sangatlah mudah. Jadi silakan dicek kembali worksheet yang sudah saya bagikan sebelumnya di dalam kelas laboratorium. Seperti biasa untuk menghitung pangsa gitu kan, kita memerlukan penjualan lebih dahulu yang kita bagikan terhadap ini gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda ingin menghitung keseluruhan, maka Anda kunci ininya semuanya, gitu ya, FNF4. Ya, oke, FNF4 seperti ini. Anda bagikan semuanya eh, seperti ini, gitu ya. Nah, Anda bisa menghitung CR3 di sini, CR3-nya itu adalah tidak lain adalah untuk pangsa tertinggi saja, 1, 2, 3 ini. Jadi adalah CR3 adalah penjumlahan daripada 1, 2, dan 3 ini, gitu ya. Sebesar 72,26% gitu ya. Eh, Bisa kita kalikan dengan 100 seperti ini gitu ya untuk mengetahui nilai pastinya berapa. Artinya akan ada 3 perusahaan besar yang menguasai pasar sebesar 72% gitu ya. Nah, ini interpretasi untuk CR3. Sementara untuk HHI, teman-teman bisa memperhitungkannya dengan eh, menghitung pangsa kuadratnya gitu ya. Jadi kita hitung pangsa ini ya, kan pangsa itu adalah ini dibagi ini ya. Terus ketemu ini ya, masing-masing kita kuadratkan berarti pangsa kuadrat gitu ya. Pangsa kuadrat itu tidak lain adalah ini dikuadratkan, oke. Seperti ini, kemudian kita kuadratkan satu-satu, ketemu nilainya. Nah, jumlahnya ini adalah HHI, berarti HHI adalah jumlah dari semua pangsa ini gitu ya. Jadi kita hitung semua pangsanya. Nah, seperti ini. 0,21 dan sekian 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 sekian. Ditanyakan lagi apa? N. Berapakah ekivalensinya? Berarti ekivalensinya adalah 1 per HHI kan gitu ya. Ekivalensi adalah 1 per HHI. Itu tidak lain adalah 1 per ini gitu ya. Berarti ada 5 perusahaan besar yang menguasai pasar gitu ya definisinya. Nah, ini adalah metode penghitungan kalau misalnya kita memiliki beberapa perusahaan yang sama besarnya atau mungkin dalam konteks ini adalah kita diketahui nilai penjualannya. Nah, untuk berikutnya kita akan coba menyelesaikan soal tapi ya kan diketahui fungsi permintaan dan juga diketahui marginal cost-nya. Berarti yang ditanyakan berapakah nilai HHI dari apa namanya dari keadaan pasar tersebut. Nah, nah, sekarang kita lanjutkan untuk versi yang berikutnya terkait dengan soal bila mana kemudian ditanyakan berapa nilai HHI-nya kan gitu ya. Nah, diberikan fungsi permintaan Q dan QS seperti ini, QD dan QS-nya seperti ini dan MC-nya seperti ini. Nah, maka yang harus pertama kali Anda cari itu adalah berapakah banyak perusahaannya. Berarti perusahaan yang ada di dalam sini itu berapa sih sebenarnya gitu ya. Nah, kita coba cek dulu teman-teman dengan menggunakan penghitungan sederhana gitu ya. Kita QD sama dengan QS lebih dahulu dan kemudian kita bikin 7.000 min 150p sama dengan 200p ya, maka kita bisa dapatkan nilainya adalah 7.000 sama dengan 200p p ditambah 150p seperti ini. Dan kita bisa dapatkan 7.000 sama dengan 350p seperti ini sehingga eh, P-nya tidak lain adalah 7.000 dibagi dengan 3 mah seperti ini. Oke. Nah, berarti kita akan mendapatkan P-nya sebesar 400 ya, teman-teman ya. Jadi P-nya adalah 400. Coba kita cek dulu. Coret, 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 coret. Oke, ya 200. Oke. 200 adalah P-nya, maaf. Oke. Nah, P-nya 200, kemudian karena asumsi pasar persaingan sempurna, maka ya, maka P sama dengan MC kan gitu ya. Maka P sama dengan MC berarti P sama dengan MC.
Berarti di sini adalah P-nya dari 200, MC-nya adalah 8/200 Q gitu ya, Q kecil, oke. Nah, di seperti ini. Dan kemudian berapakah Q kecilnya kan gitu ya. Nah, sebelum masuk ke Q kecil Anda harus cari dulu berapakah Q besarnya kan gitu ya. Nah, Q besarnya berarti berapa? Setelah Anda hitung, maaf ini saya coret dulu ya. Coret 7.000 dibagi ya, berarti bukan 200 ya, melainkan 20 ya. Oke, nah 20 ya, sorry. Eh berarti P-nya sekian, Q besarnya berapa? Kita bisa substitusikan ke QS, berarti 200 P. Seperti ini. Berarti tidak lain adalah 200 dikali 20 sama dengan 4.000. Oke ya, jadi 4.000 nilai Q besarnya. Eh Q itu sama dengan 4.000. Nah, sekarang kita bisa cari yang Q kecilnya dulu ya. Q kecilnya berarti ini Anda kalikan 20 dikali dengan ini, jadinya adalah 20 dikali dengan 200 sama dengan 8 Q kan gitu ya. Berarti kita bisa hitung berarti 4.000 per 8 sama dengan Q ya. Artinya kita punya Q sama dengan 4.000 per 8. Oke ya. Nah, jangan dibagi dulu karena ini angkanya hampir sama loh ya kan. Oke. Nah, kita cari tahu bahwa Q itu tidak lain adalah N kali perusahaan representatif. Artinya ketika kita punya nilai Q dan kita punya nilai Q kecil, maka kita tinggal bagi aja. N itu adalah tidak lain adalah Q besar dibagi Q kecil seperti ini ya. Yaitu Q besarnya adalah 4.000 dan Q kecilnya adalah 4.000 per 8 seperti ini. Nah, seperti ini ya. Berarti kita coret atasnya berarti 1/8 seperti ini. Nah, berarti akan sama dengan 1 dikali dengan 8/1 seperti ini ya. Berarti N-nya adalah sebesar 8. Artinya banyak perusahaan, berarti ya, banyak perusahaan dalam pasar adalah sama dengan 8. Oke. Nah, sama dengan 8. Nah, berikutnya berarti berapa HHI-nya? Oke, jadi ingat ekivalensi daripada HHI itu tidak lain adalah penghitungannya adalah Anda masih ingat penghitungan ekivalensi bahwa N untuk parameternya 2 atau HHI itu adalah 1/HHI. Oke ya. Berarti untuk HHI sendiri, oke, berarti untuk mencari HHI sendiri itu tidak lain adalah 1/N dengan parameter 2. Oke ya. Nah, karena parameternya itu pasar persaingan sempurna gitu ya. Jadi kita tidak perlu memperhitungkan angka 2 itu berarti 1/N aja. Maka 1/8 itu kemudian adalah nilai HHI-nya. Nah, berapa nilai HHI-nya adalah 1/8 gitu ya. Jadi kita hitung dulu 1/8 itu adalah 0,125. 0,125. Oke ya. Nah, ini adalah jawaban daripada HHI-nya. Oke. Nah, sekian untuk pembahasan terkait dengan konsentrasi pasar. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya terkait dengan determinan konsentrasi pasar.